Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Vinka Aurelia Putri dan teman saya Elizabeth Lydia akan mempresentasikan tentang tugas manajemen proyek, yaitu proyek pembangunan pos RT. Next. Proyek pembangunan pos RT dilakukan dengan tujuan sebagai tempat untuk menjaga keamanan di daerah kampung tersebut. Yang awalnya lahan tersebut merupakan lahan kosong, kemudian dibangun pos RT dengan ukuran 4,5 x 1,5 x 3 meter dan dikerjakan oleh satu tukang serta satu pembantu yang sudah berjalan pada tanggal 30 April hingga 2 Juli 2021. Berikut ini adalah lokasi dan juga dokumentasinya, yaitu terletak di Jalan Ngindem 6A, Surabaya. Untuk gambar yang awal ini diambil pada tanggal 30 Mei 2021, dan untuk gambar di bawahnya diambil pada tanggal 11 Juni 2021. Untuk gambar di sampingnya ini adalah proses pembuatan atap dek yang kita ambil dari internet karena kita belum sempat untuk mengambil gambarnya. Untuk gambar di bawahnya adalah gambar detail dari plester dan juga acian. Next. Berikut merupakan gambar denah lokasi pos pembangunan pos RT. Tahapan aktivitas proyek yang pertama, membeli material dan persiapan lokasi, membuat pondasi, membuat dinding, membuat atap atau dek, menyempurnakan dinding dan atap, membuat lantai, serta finishing. Berikut ini adalah WBS atau work breakdown strukturnya, yaitu aktivitas pertama pembelian material dan persiapan lokasi terdiri dari pembelian material dan pembersihan lokasi. Aktivitas kedua membuat pondasi terdiri dari pengukuran lokasi, menggali tanah, memasang pondasi batu kumbung, merakit dan memasang sloof, dan terakhir pengecoran. Aktivitas ketiga membuat dinding terdiri dari memasang bata putih. Aktivitas keempat membuat atap atau dek terdiri dari memasang kayu penyangga, memasang ring, memasang besi untuk dek dan pengecoran. Aktivitas kelima, penyempurnaan dinding dan atap terdiri dari plester dinding dan atap dan acian dinding dan atap. Aktivitas keenam membuat lantai terdiri dari pengurukan, merapat lantai, memasang keramik, dan memasang nat. Aktivitas ketujuh, finishing terdiri dari pelampir dinding dan atap, memasang kusen pintu dan jendela, memasang daun pintu dan jendela, pengecatan, dan memasang instalasi listrik. Next. Selanjutnya adalah OBS, Organization Breakdown Structure. Pembantu tukang mengerjakan pembelian material, persiapan lokasi, membuat dinding, membuat atap atau dek, membuat lantai, memasang kusen pintu dan jendela, memasang daun pintu dan jendela. Tukang mengerjakan membuat pondasi, membuat dinding, menyempurnakan dinding dan atap, membuat lantai, pelamir dinding dan atap, pengecatan hingga memasang instalasi listrik. Berikut ini adalah work package-nya. Untuk detail aktivitas A durasinya 2 hari dikerjakan oleh pembantu 1, aktivitas B durasinya 15 hari dikerjakan oleh tukang 1, aktivitas C durasinya 7 hari dikerjakan oleh tukang 1 dan pembantu 1, aktivitas D durasinya 8 hari dikerjakan oleh tukang 1 dan pembantu 1, aktivitas E durasinya 5 hari dikerjakan oleh tukang 1, aktivitas F durasinya 10 hari dikerjakan oleh tukang 1 dan pembantu 1, aktivitas G durasinya 3 hari dikerjakan oleh tukang 1, aktivitas H durasinya 2 hari dikerjakan oleh pembantu 1, aktivitas I durasinya 1 hari dikerjakan oleh pembantu 1, aktivitas J durasinya 4 hari dikerjakan oleh tukang 1, aktivitas K durasinya 2 hari dikerjakan oleh tukang 1. Jadi total durasinya adalah 56 hari. Next. Selanjutnya adalah rincian biaya bahan baku atau biaya material yang dibutuhkan. Terdiri dari batu kumbung, pasir, bata putih, semen, semen nat, batu kerikil, ukuran sertu, besi ukuran 0,10, 0,8, 0,6, papan kayu, batang kayu, paku ukuran 3 dim dan 2 dim, triplek, kalsium dan lem, daun pintu, daun jendela, kusen pintu, cat aquaproof, cat tembok, keramik ukuran 40 x 40, setel engsel, kunci slot, grendel, lampu LED 16 watt, kabel putih, saklar, stop kontak, hingga total semua biaya bahan baku yang dibutuhkan yaitu 12.282.500. Berikut ini adalah biaya tenaga kerjanya. Untuk tukang 1 gaji per harinya 150.000, untuk pembantu 1 gaji per harinya 100.000. Tukang 1
bekerja selama 55 hari. Untuk pembantu 1 bekerja selama 29 hari. Jadi total biaya tenaga kerjanya adalah 11.150.000. Total semua biaya mulai dari material hingga tenaga kerja adalah Rp23.382.500. Next. Selanjutnya adalah RAB, rancangan anggaran biaya. Aktivitas A, biaya tenaga kerjanya 200.000. Aktivitas B, biaya tenaga kerjanya 2.250.000. Biaya material yang dibutuhkan 2.175.000. Sehingga total keseluruhan untuk aktivitas B yaitu 4.425.000. Aktivitas C, biaya tenaga kerjanya 1.750.000. Biaya materialnya 3.780.000. Sehingga total biaya keseluruhan untuk aktivitas C yaitu 5.530.000. Aktivitas D, biaya tenaga kerjanya 2 juta, biaya materialnya 2.221, sehingga total biaya keseluruhan untuk aktivitas D yaitu 4.221. Aktivitas E, biaya tenaga kerjanya 750.000, biaya materialnya 715.000, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk aktivitas E yaitu 1.465.000. Aktivitas F, biaya tenaga kerjanya 2.500.000, biaya materialnya 1.433, sehingga total biaya keseluruhan untuk aktivitas F yaitu 3.993.000. Aktivitas G, biaya tenaga kerjanya 450.000, biaya materialnya 20.000, sehingga untuk aktivitas G, biaya yang dibutuhkan adalah 470.000. Aktivitas H, biaya tenaga kerjanya 200.000, biaya materialnya 600.000, sehingga untuk aktivitas H, biaya yang dibutuhkan adalah 800.000. Aktivitas I, biaya tenaga kerjanya 100.000, dan biaya materialnya 825.000, sehingga untuk aktivitas I, biaya yang dibutuhkan adalah 925.000. Aktivitas J, biaya tenaga kerjanya 600.000, biaya materialnya 410.000, sehingga untuk aktivitas J, biaya yang dibutuhkan adalah 1.010.000. Aktivitas K, biaya tenaga kerjanya 300.000, biaya materialnya 103.500, sehingga total kebutuhan untuk aktivitas K adalah 403.500, sehingga total biaya keseluruhan untuk seluruh aktivitas dari aktivitas A hingga aktivitas K yaitu 23.382.500 yang terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya material. Berikut ini adalah gancarnya dari aktivitas A sampai K yang dimulai pada tanggal 30 April hingga 2 Juli 2021. Aktivitas pendahulu atau aktivitas predecessor. Untuk aktivitas A dan B tidak ada aktivitas predecessornya. Untuk aktivitas C membuat dinding, aktivitas predecessornya A dan B. Untuk aktivitas D membuat atap atau dek, aktivitas predecessornya C. Untuk aktivitas E menyempurnakan dinding dan atap, aktivitas predecessornya D. Untuk aktivitas F membuat lantai, aktivitas predecessornya E. Untuk aktivitas G pelamik dinding dan atap, aktivitas predecessornya F. Untuk aktivitas H, memasang kusen pintu dan jendela, aktivitas predecessornya G. Untuk aktivitas I, memasang daun pintu dan jendela, aktivitas predecessornya H. Untuk aktivitas J, pengecatan, aktivitas predecessornya H. Untuk aktivitas K, memasang instalasi listrik, aktivitas predecessornya I dan J. Ini adalah network dengan metode AON-nya. Lintasan kirisnya terletak pada aktivitas B, C, D, E, F, G, H, J, dan K dengan total durasinya 56 hari. Next. Berikut merupakan resource constraint dari pembangunan post RT, sehingga kita bisa lihat bahwa tidak ada tenaga kerja yang melebihi batas, yaitu resource available-nya tidak melebihi, sehingga tidak dilakukan pergeseran, atau resource constraint-nya berhenti sampai di sini. Apakah proyek pembangunan pos tersebut dapat dipercepat menjadi 53 hari? Tabel CPM terdiri dari kode aktivitas, keterangan, aktivitas predecessor, durasi, waktu optimis, waktu pesimis, waktu yang diharapkan, serta varians. Sehingga untuk mencari varians proyek, sama dengan sigma varians pada kegiatan jalur kritis. Jadi varians pada jalur kritis, varians B, C, D, E, F, G, H, J, dan K dijumlah semua didapatkan 3,08.
Yang kedua, mencari standar deviasi proyek sama dengan akar varians proyek. Jadi, varians proyeknya di akar 3,08 sama dengan 1,75. Yang ketiga, menyelesaikan proyek apabila dipercepat 53 hari dengan cara Z sama dengan TS dikurangi TE dibagi S. TS merupakan aktivitas yang diharapkan, TE merupakan waktu normal yaitu 56 hari dibagi S pada deviasinya. Didapatkan negatif 1,7142 atau didapatkan Z sama dengan 0,0432. Sehingga dari tabel distribusi normal ditemukan peluang 0,0432 yang berarti bahwa ada peluang sebesar 4,3% untuk menyelesaikan proyek tersebut dalam kurun waktu 53 hari. Berikut ini adalah tabel biaya untuk akselerasinya. Aktivitas A yang awalnya durasinya 2 hari dipercepat menjadi 1 hari dengan tambahan tenaga kerja tukang 2, yang biaya awalnya 200.000 berubah menjadi 250.000. Aktivitas B yang durasinya 15 hari dipercepat menjadi 11 hari dengan tambahan tenaga kerja pembantu 2, yang biaya awalnya 4.425.000 berubah menjadi 4.675.000. Aktivitas C yang durasinya 7 hari dipercepat menjadi 6 hari dengan tambahan tenaga kerja pembantu 2. Biaya awalnya 5.530.000 berubah menjadi 5.880.000. Aktivitas D, durasinya 8 hari, dipercepat menjadi 6 hari dengan tambahan tenaga kerja tukang 2. Biaya awalnya 4.221.000 berubah menjadi 4.621.000. Aktivitas E, durasinya 5 hari, dipercepat menjadi 4 hari dengan tambahan tenaga kerja tukang 2. Biaya awalnya 1.465.000 menjadi 1.915.000. Aktivitas F durasinya 10 hari dipercepat menjadi 7 hari dengan tambahan tenaga kerja tukang 2. Biaya awalnya 3.933.000 berubah menjadi 4.233.000. Aktivitas G yang durasinya 3 hari dipercepat menjadi 2 hari dengan tambahan tenaga kerja tukang 2. Biaya awalnya 470.000 berubah menjadi 620.000. Aktivitas H yang durasinya 2 hari dipercepat menjadi sehari dengan tambahan tenaga kerja tukang 2. Biaya awalnya 800.000 berubah menjadi 850.000. Aktivitas I durasinya 1 hari dan tidak mengalami percepatan, jadi untuk biaya normal dan juga biaya akselerasinya sama, yaitu 925.000. Aktivitas C yang durasinya 4 hari dipercepat menjadi 3 hari dengan tambahan tenaga kerja pembantu 2. Biaya awalnya 1.010.000 berubah menjadi 1.160.000. Aktivitas K durasinya 2 hari dipercepat menjadi sehari dengan tambahan tukang 2 dan pembantu 2 yang biaya awalnya 403.500 menjadi 503.500. Jadi total biaya normal secara keseluruhan adalah 23.382.500. Untuk total biaya akselerasi keseluruhan adalah 25.632.500 rupiah. Sehingga selisih yang diperoleh adalah 2.250.000. Thanks. Ini merupakan gambar diagram jaringan. Kita dapat lihat bahwa garis lintasan kritisnya B, C, D, E, F, G, H, J, dan K dengan total durasi 56 hari. Penentuan total waktu akselerasi, total biaya akselerasi, dan biaya akselerasi per unit waktu. Aktivitas A dipercepat sehari, total biaya akselerasinya 50.000 dan biaya akselerasi per harinya 50.000. Aktivitas B dipercepat 4 hari. Biaya akselerasinya 250.000, biaya akselerasi per harinya 250.000 dibagi 4 sama dengan 62.500. Aktivitas C dipercepat sehari, biaya akselerasinya 350.000 dan biaya akselerasi per harinya juga sama 350.000. Aktivitas D dipercepat 2 hari, biaya akselerasinya 400.000 dan biaya akselerasi per harinya 200.000. Aktivitas E dipercepat sehari, biaya akselerasinya 450.000 dan biaya akselerasi per harinya 450.000. Aktivitas F
dipercepat menjadi 3 hari, biaya akselerasinya 300.000 dan biaya akselerasi per harinya 100.000. Aktivitas G dipercepat sehari, biaya akselerasinya 150.000 dan biaya akselerasi per harinya 150.000. Aktivitas H dipercepat sehari, biaya akselerasinya 50.000 dan biaya akselerasi per harinya 50.000. Aktivitas I tidak mengalami percepatan, maka biaya akselerasi dan biaya akselerasi per harinya sama dengan 0. Aktivitas C dipercepat sehari, biaya akselerasinya 150.000 dan biaya akselerasi per harinya 150.000. Aktivitas K dipercepat sehari, biaya akselerasinya 100.000 dan biaya akselerasi per harinya 100.000. Total biaya akselerasi secara keseluruhan adalah 2.250.000. Sedangkan untuk total biaya akselerasi per hari adalah Rp1.662.500. Next. Menentukan aktivitas yang akan digres. Jadi untuk menentukan aktivitas yang akan digres, kita melihat bahwa biaya akselerasi per hari paling minimum. Jadi kita lihat biaya akselerasi per hari paling minimum kan aktivitas H dengan biaya akselerasinya 50.000 per hari. Sehingga waktu aktivitas setelah akselerasi sama dengan waktu normal dikurangi waktu akselerasi. Waktu normal untuk aktivitas H 2 hari, dikurangi 1 hari waktu akselerasinya menjadi 1 hari. Biaya tambahan setelah akselerasi sama dengan biaya akselerasi per hari dikalikan waktu akselerasi. Biaya akselerasinya kan 50.000, dikalikan waktu akselerasinya 1 hari sama dengan 50.000. Lama waktu proyek setelah akselerasi sama dengan 56 hari dikurangi 1 hari. 56 hari didapat dari waktu normal, durasi awalnya, dikurangi 1 hari sama dengan 55 hari. Berikut ini penentuan kembali garis edar kritis dan lama waktu proyeknya, yaitu dengan mengganti durasi aktivitas H yang mulainya 2 hari menjadi 1 hari. Dan untuk lintasan kritisnya berada pada aktivitas yang sama, yaitu B, C, D, E, F, G, H, J, dan K dengan durasinya menjadi 55 hari. Next. Tentukan kembali aktivitas yang akan digres dengan cara mencari biaya akselerasi per hari paling minimum kedua. Jadi kita bisa lihat bahwa aktivitas B merupakan biaya akselerasi paling minimum kedua, yaitu 62.500. Jadi waktu aktivitas setelah akselerasi sama dengan waktu normal dikurangi waktu akselerasi. Waktu normal aktivitas B adalah 15 hari, dikurangi 4 hari, waktu akselerasinya menjadi 11 hari. Yang kedua, biaya tambahan setelah akselerasi sama dengan biaya akselerasi per hari dikali waktu akselerasi yang digunakan. Biaya akselerasi per hari untuk aktivitas B yaitu 62.500 dikalikan 4 waktu akselerasinya sama dengan 250.000. Untuk yang ketiga, lama waktu proyek setelah akselerasi sama dengan 55 hari dikurangi 4 hari menjadi 51 hari. Karena total durasi yang didapat tadi itu 51 hari, sedangkan waktu yang kita harapkan kan 53 hari, maka waktu akselerasi dapat dikurangi atau tidak digunakan secara maksimal. Jadi aktivitas B hanya dipercepat 2 hari saja. Waktu aktivitas B setelah akselerasi sama dengan waktu normal dikurangi waktu akselerasi. 15 hari dikurangi 2 hari sama dengan 13 hari. Lama waktu proyek setelah akselerasi sama dengan waktu proyek awal dikurangi waktu akselerasi yang digunakan. 55 hari dikurangi 2 hari sama dengan 53 hari. Biaya tambahan setelah akselerasi sama dengan biaya akselerasi per hari dikali waktu akselerasi yang digunakan. 62.500 dikali 2 sama dengan 125.000. Next. Memperbarui kembali waktu kegiatan. Jadi untuk aktivitas H waktu normalnya 2 hari, waktu akselerasi yang digunakannya 1 hari, sehingga durasi saat ini untuk aktivitas H yaitu 1 hari. Aktivitas B waktu normalnya 15 hari, waktu yang akselerasi yang digunakan hanya 2 hari, sehingga untuk waktu sekarang durasi saat ini untuk aktivitas B yaitu 13 hari. Berikut ini membuat diagram jaringan kembali dengan mengubah aktivitas B yang mulainya 15 hari menjadi 13 hari. Dan untuk lintasan kritisnya sama, yaitu pada aktivitas B, C, D, E, F, G, H, J, dan K dengan lama waktu proyek menjadi 53 hari. Next. Waktu proyek setelah crash, yaitu waktu proyek awal sama dengan 56 hari. Untuk aktivitas H, waktu akselerasi yang digunakan 1 hari, sehingga proyeknya menjadi 55 hari. Untuk aktivitas B, waktu akselerasi yang digunakan 2 hari, sehingga waktu proyek setelah akselerasinya menjadi 53 hari. Karena waktu proyek sudah sama dengan waktu yang diharapkan, yaitu 53 hari, maka crash berhenti. Sehingga untuk
untuk total biaya tambahan untuk mempercepat waktu menjadi 53 hari, yaitu 175.000 didapat dari jumlah biaya akselerasi aktivitas H dan aktivitas B. Ini adalah resource constraint setelah percepatan yang awalnya untuk aktivitas B resource-nya hanya 1 orang diganti menjadi 2 orang dengan durasinya 13 hari, dan untuk aktivitas H yang mulanya resource-nya 1 orang berubah menjadi 2 orang dengan durasinya menjadi 1 hari. Dan karena tenaga kerjanya tidak ada yang melebihi batas atau resource available-nya, maka resource constraint tidak perlu dilakukan pergeseran dan berhenti sampai di sini. Berikut ini adalah gambar pos RT yang dibuat dengan SketchUp. Berikut ini adalah resource savings project sebelum percepatan. Bisa dilihat tidak ada warna merah pada grafik yang menandakan tidak ada juga tenaga kerja yang melampaui batas atau overload seperti yang perhitungan manual sebelumnya. Berikut merupakan research percepatan, yaitu kita bisa lihat bahwa tidak ada overload atau yang ditandai dengan warna merah, sehingga tidak dilakukan pergeseran, dan waktu durasinya menjadi 53 hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.